akan saya jelaskan mengenai materi pajak penghasilan pasal 21. Bagian A, pengertian PPh pasal 21. PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Subjek pajak PPh pasal 21. Wajib pajak PPh pasal 21. Wajib pajak yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan A. Pegawai, karyawan, atau karyawati tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya itu ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. B. Pegawai, karyawan, atau karyawati lepas adalah orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya menerima upah jika ia bekerja. C. Penerima honorarium adalah orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya ia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. D. Penerima upah adalah orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain sebagainya. Bagian B yang tidak termasuk wajib pajak PPh pasal 21 yaitu pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. 2. Pejabat perwakilan organisasi internasional dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf Undang-Undang Pajak penghasilan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia yang tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pemotong pajak penghasilan pasal 21 pemotong PPh pasal 21 adalah setiap orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 untuk pemotong PPh pasal 21 termasuk pemotong PPh pasal 21 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 253 KMK 03/2008 adalah pemberi pekerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan baik merupakan pusat maupun cabang perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai dan bukan pegawai. Bagian C, pemotong PPh pasal 21. Yang pertama adalah pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 2. Bendahara pemerintah baik pusat maupun daerah. 3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jam Sostek, PT Taspen, dan PT Asabri. Keempat, badan yang membayar honorium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi, subjek pajak luar negeri, dan beserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Terakhir, penyelenggara kegiatan. Bagian D, penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat. Yang pertama, bukan warga negara Indonesia. Yang kedua, di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Nah, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan sepanjang bukan warga negara Indonesia tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia. Bagian E yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh pasal 21.
Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Penerima dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah kecuali diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau dimat profit. Nah, yang kedua, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara jam sostek yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang ketiga, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang tentang pajak penghasilan. Ketentuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246 PMK 03 2005. Yaitu baik, adapun contoh kasus yaitu Bapak Ahmad bekerja di PT Trans Retail dengan gaji sebulan 4 juta. Perusahaan ikut program BPJS sebesar 1% yang dibayar oleh perusahaan setiap bulannya. Bapak Ahmad membayar iuran pensiun sebesar 100.000 dalam tahun yang bersangkutan menerima THR sebesar 1 bulan gaji. Berapa PPh pasal 21 yang dipotong setiap tahunnya? Dan hitunglah PPh pasal 21 bila menerima THR. Nah, penyelesaiannya. PPh pasal 21 atas gaji dan THR. Gaji setahun, yaitu sebesar 12 bulan kali 4 juta, sama dengan 46 juta. Nah, THR yaitu sebesar 4 juta. BPJS 1% dikali dengan 4 juta. Dan 400 dikali 12 sebesar 480. Nah, penghasilan bruto setahun yaitu sebesar 52.480.